selamat malam semua, dulur-dulur, saudara semua. Pak Ji sehat, Pak Ji? Sehat, semoga sehat semua, jaga kesehatan semua, tetap ikuti protokol, jangan apa? Ya rakyat digerakin badannya biar cepat sehat, tetap sehat ya mas. Amin. Nah, gitu. Oke. Oh ini sama Nanda ini malam ini saya mau bahas masalah Apa Pak Ji? harga lobet drop, terus apa yang main masalah isu yang terbaru, pemain malah ikut ngerusak bukannya ikut naikin. Ya. Terus dari segala macam faktor kenapa kok semakin turun nggak bergerak naik kan gitu. Gimana tanggapan Pak Ji gimana seperti itu ya kemarin ada di channelnya Om Irfan di Hakim. Saya nanggepin ada pertanyaan dari Mas Aris excellent kan itu kan gini. Oh gimana itu kan masalah ada yang si X itu apa jual katanya terah konslet tapi kok harganya segitu kan gitu. Iya. Saya jawabnya di komentar itu geblung dengan catatan satu, itu kenapa? Ada tak sebutin di situ dua faktor. Kemungkinan dia satu bisa untuk naikin viewer atau apa sensasi untuk subscribernya naik. Oh gitu. Dua, kemungkinan kedua dia punya stok barang banyak. Kalau pemahaman saya komentar saya salah, maaf. Tapi kalau jual istilahnya terah konslet itu tunjukin sertifikat nama burung konslet mana. Konsletnya itu di rumah apa di lapangan. Jangan sebagai pemain kita seharusnya sebagai pemain hobi terus kita berangkat masuk ke bisnis. Iya. Itu kita juga harus pakai rasa, pakai hati. Ada di teman-teman kita di luar sana benar-benar itu untuk mata pencaharian. Iya benar. Mereka ada yang ternak audioan, ada yang ternak pinggiran dari terah biasa. Nah kalau terah konslet dijual segitu, kasihan kan yang terah biasa jual. Itu sangat mempengaruhi ya Pak Ji. Sangat mempengaruhi itu. Efek, bisa efek. Secara tidak langsung. Nah secara tidak langsung tetap efek. Boleh nggak apa-apa mau jual itu, tapi sertakan sertifikat burung yang induknya itu. Harus dijelasin. Nah, induknya mana? Lapangannya di mana? Tapi kalau nama dilihat burung apa, lombanya berapa kali? Event nasional apa event latberan tiket 50.000. Oke. Atau cuma konslet di rumah dibilang konslet kan gitu. Karena lain. Tapi karena kalau saya lihat dia cuma apa namanya itu Pak Ji? Clickbait dalam artian harus beli ini dulu baru dapat terah konslet. Sama aja itu merusak kan. Kita harus lihat apa yang ternak audioan sekarang pada mau jual 75.000 100.000 susah. Kita harusnya berpikir, jangan berpikir kita aja yang pikirlah yang lain di sekitar kita. Kita sudah posisi atas, jangan kita ngelupain posisi yang di bawah. Iya, saya juga melihat itu dari Pak Haji sendiri juga agak gerah gitu melihat seperti itu. Jadi karena Pak Haji pun dari sosok burung legendaris Kusumo pun kan udah konslet gitu ya. Jadi kan saya pun juga sebagai pemain lebih pemula ya. Tapi saya juga maunya tuh lovebird lebih up lagi, lebih banyak yang bisa bermain konslet lagi. Tapi dengan harga yang seperti itu mungkin dampak negatif sangat banyak sih. Tapi mungkin itu ya apa ya clickbait tadi gitu kan. Tapi pandangan Pak Haji udah yang nggak setuju kayaknya gitu ya. Nggak setuju, jangan kayak gitu kan gitu. Tapi kalau emang komentar saya salah, nggak sesuai. Saya cuma minta buktinya itu terah burung apa. Konsletnya itu di rumah atau di lapangan. Di lapangannya itu kelasnya latberan tiket 10.000, 20.000, 50.000 apa di atas 100.000. Oke. Tuh. Terus nama burungnya apa? Yang betina itu apa? Konsletnya itu yang betina apa jantan? Karena lain. Kalau yang konslet jantan, itu gennya yang dibawa kecil. Oke. Gen maksimal yang dibawa jantan itu diturunkan itu cuma maksimal 20%, 30% itu paling tinggi dari jantan. Ya. Kalau terahnya dari betina yang konslet yang gacor, itu betina itu bawa 70% sampai 80% gennya. Kalau saya ngomong masalah gen turunan, bisa jenengan tanya ke beliau yang ahli masalah unggas di UGM ada literatur buku apapun gen kita sebagai
kita manusia. Iya. Gen yang bawa otak pinter cerdas itu ibu. Bukan saya jelekin istilahnya awake dhewe. Bukan karena saya lelaki harus banggain bawa pinter ini cowok, bukan. Tapi yang itu yang bawa tetap perempuan atau betina. Kalau hewan itu betina tetap sama gitu. Ya. Nah, kalau dari singgingnya gitu ya, kalau di realitas kalau harga segitu banyak teman-teman kan sekarang bener-bener saya lihat itu ngelepas standar itu kalau baru anakan keluar doyo biasa sudah main lapangan kloset bener-bener kloset itu mereka ngelepas itu dari harga mulai 700.000 gitu. Tapi itu ada baru lepas apa istilahnya baru keluar glodok sendiri. Nah kalau keluar glodok sendiri kan 1,5 bulan 2 bulan kan. Jadi gitu. intinya pecah miliat gitu ya. Nah, jadi Tatra konsep ini sebenarnya emang ada sebelumnya yang diperjualbelikan itu ada sih. Apa yang ada range harganya itu ada nggak sih? Harus memang ada kan gitu. Banyak dari kita nggak teman-teman pasti nggak rilis. Mereka punya standar masing-masing sendiri. Iya. Kalau ada yang ngambil dari ada yang ternak lah, tapi nggak seberapa kru itu yang ternak itu bawa ya sudah tak buka di sini itu ninggalin paling kecil kalau umur 2 bulan itu kru itu katanya ditinggalin 1 sampai 1,5 juta ya mas. Terahmu kan gitu. Tapi nggunaku ora oke jangan nanya terus itu. Oh iya. Jadi karena emang sih dari judul pun ya salah tidak langsung gitu. Tapi orang yang menilai pun juga kita juga Pak Haji pun juga lihat sendiri ya. Pak Haji ya bisa yang meluruskan itu Pak Haji sebenarnya kalau saya tanggapi. Ya itu terlalu lah kasihan yang ternak ombyo. Kita teman-teman kita dilibas itu ngobrol. Ini gimana caranya biar bisa berangkat naik lagi. Ya dilibas itu. Iya, tapi kok tahu kan ini kan itu juga efek. Jadi pada di grup libas itu pada heboh juga itu Pak Haji. Iya, sebenarnya kan gitu. Sebenarnya ada tanggapan juga di libas itu juga, tapi kan nggak terlalu itu bukan kita kan ngobrolnya santai. Iya. Tapi ini yang Pak Haji rasain ini udah lama ya Pak Haji simpan, tapi di saat ini waktu itu juga datang Irfan Hakim sini di Hakim. Ya Pak Haji juga semangat untuk orang yang pemain lovebird yang konsep itu juga Pak Haji juga menyampaikan sangat berantusias banget. Jadi Pak Haji tuh kayaknya sepertinya agak kesel, tapi Pak Haji akhirnya tercurahkan juga. Tapi begitu saya datang ke sini satu rame Pak Haji juga ayo kita akan bangun lagi gitu. Ngobrol bareng di malam ini gitu. Saya juga sama kemarin sama Mas Aris itu kan ayo bareng-bareng udah semangat lagi kan gitu. Cuma kadang-kadang guyonan sama Kang Oyong juga ayo Kang bareng lagi. Terus kita bisa bicarakan itu pakemnya gimana untuk penilaian biar rame lagi, nyaman lagi. Apa faktor apa wae yang kita tahu yang bikin ini kok lesu, orang bilang lesu kan gitu semua. Itu efeknya nggak cuma ke yang main singing. Itu bisa efeknya ke yang warna juga. Ya breeding ya. Nah, yang khusus breeding untuk warna. Mutasi warna efeknya. Untuk kalau yang warna sudah kelas tinggi, istilahnya kan dia udah ada lebih bisa dia udah punya bahan banyak ngilang-ngilangin sendiri. Aku mau nanya pertanyaan ini Pak, dari efek yang tadi yang agak dilibas itu agak jadi bahan omongan ya. Tapi dari teman-teman pun mungkin dari anggota grup pun ada yang langsung japri ke Pak Haji sendiri. Ini terlalu konyol nih Pak Haji atau gimana? Ada nggak sih Pak? Ada. Itu paling nanya nih Om Mas ini gimana toh? Kok malah kayak gini? Gitu kan gitu. Iya. Komentarnya jenengan apa? Karena nek terus nanya 1 2 terus teman-teman itu paling ya nantilah jawabnya kan gitu. Karena kan terus nongol di tempatnya jalannya Om Irfan Hakim itu nongol kok ada screenshot dikirimi ini jenengan komentar ada yang nanya gini komentarin apa ya udah saya nyampaikan itu. Dari situ pun saya juga pecinta lovebird ya. Tadi breeding awalnya basicnya, habis itu saya juga mencintai singing gitu kan.
Nah, mempunyai channel YouTube juga. Nah, kemudian saya gimana caranya kan mengalami kayak ternak lovebird warna pun mutasi warna pun agak anjlok ya. Saya pun juga ya udah kalau nggak bangkit untuk menyemangatkan teman-teman pencinta lovebird ya apa gunanya sih YouTube ini gitu kan. Kita sebagai pemain ayo bareng-bareng. Jangan kasihan yang emang sudah ini untuk pencaharian kasihan kan gitu. Untuk yang ternak ombyoan juga kasihan. Iya, makanya tak ketemu Mas Haris dulu sebelum saya silaturahmi sama Pak Haji Sigit. Gimana Om Haris gitu kan. Apa guna channel YouTube lu gitu. Jadi kalau nggak untuk menyemangatkan teman-teman pecinta lovebird buat apaan gitu kan. Kita saling berbagi edukasi dan yang lain gitu kan. Ya kalau mencari sensasi juga saya pun juga pernah, tapi ya tidak untuk menjatuhkan si jangan sampai jangan sampai menjatuhkan. Kita harus sekarang apa? Kalau pengenan. Ya konten bukan ngajari apa, saya juga masih belajar, masih perlu belajar masalah semuanya masalah itu. Apa? Kita kalau bawa apa? Buat statement apapun, kita harus berpikir panjang. Iya benar. Efek negatif positifnya. Jangan berpikir kita sendiri, kita pengen wah sendiri, jangan kan gitu. Semua boleh sama lebih baik apa adanya. Kita mikirkan kita nggak sendiri, tapi kan ada kanan kiri kasihan itu kelibatkan, apalagi di hobi ini kan melibatkan banyak orang. Nanti upamane kan hilang, sing jualan millet, sing jualan toko pada gugur semua. Jadi takutnya jatuh mentalnya, terus sikap untuk optimis itu berkurang takutnya gitu ya. Makanya saya hadir itu saya tempel nih. Saya kan juga banyak kenal sama figur ya kan. Saya coba lah konten pertama sama figur, apa tanggapannya. Yang kedua apa tanggapannya. Yang kemudian saya juga menilai dari komentar-komentar netizen dan teman-teman pecinta lovebird gitu kan. Nah, akhirnya saya juga berarti ini adalah banyak fan-nya itu di Kusumo Pak Haji Sigit. Nah, dan banyak permintaan dari teman-teman yang lovebird lovers lah intinya ya. Pertemukanlah De Hakim ini sama Sigit gitu ya, Pak Haji Sigit gitu. Nah akhirnya diberikan waktu kesempatan, kita nggak ada rencana apapun, nggak taunya si A saya jelaskan seperti itu, dia juga tanggapannya positif. Oke Mas Anda, aku jabanin. Yang penting pecinta lovebird lebih semangat lagi, tidak ada untuk menyatukan harga dan yang lain. Akhirnya ketemu lah tuh kan. Dan dia juga melihat sosok legendaris itu. Nah, ternyata kan satu frekuensi juga, seneng-senengnya semua hewan kan gitu. Kemarin ngobrol sama Om Irfan gitu. Ya, alhamdulillah semoga kan semua. Jangan sing penting kan ayo sudah semangat. Jangan sampai dari kita pemain malah jatuhin sendiri. Kita melakukan apa sebagai pemain, apalagi sudah jadi tolak ukur orang, dilihat kita punya channel, dilihat banyak orang. Kita harus berpikir itu. Jangan kayak kita ngikut konten-konten yang lain untuk lelucon apa-apa, jangan. Lain ini ceritanya. Karena ini kalau apalagi itu pemain. Kalau di luar pemain nggak masalah. Tapi kalau yang ini pemain terus punya konten, punya apa? Channel YouTube atau Instagram apa-apa, medsos apapun. Berarti dipikir karena dia dipandang istilahnya sebagai pemain, itu bisa efek. Berarti kalau saya bikin seperti itu mungkin Pak Haji udah marah sama saya kali ya? Itu ya. Kan siapapun saya ngomong, saya ngomong apa adanya, hitam, putih, nggak bakalan kan gitu. Apapun ada jelek. Pernah kan ada yang komentar masalah Anda jual ke Mas Denny Cagur, kok mahal? Ya mahal karena ininya. Tapi saya lihat di tempat Om Denny Cagur itu yang rawat nggak serius. Nah karena makanya sering saya bilang jangan nggak pengen nampil lagi, sesuaikan, pindah rumah, pindah ruangan pun panasnya lain. Itu sudah settingan berubah. Terakhir sih omongannya tuh pengen enggak coba rawat lagi, kenal udah sama Mas Haris, katanya sih pengen udah Mas Haris jadiin konslet cerita gitu, tapi belum tahu nih karena dia Bang Denny Cagur juga lagi sibuk banget. Karena kan sibuk, yang rawat belum bisa kan gitu. Jangan. Aku pun gini gitu Pak Haji. Aku kan juga punya link seperti itu kan. Aku pengennya seorang public figure ini bisa mengangkat kita atau memajukan lokal lagi. Diajak bareng-bareng apalagi
satu frekuensi kan gitu. Iya. Misalnya seneng ya udah. Tanggapan semua sih positif semua. Dia akan bangun ngajak bersatu gitu kan. Tapi dengan waktu ini yang membataskan sebenarnya sih gitu. Beliau kan sibuk semua. Semua pulang kadang jam 1 jam 2 belum sampai rumah kan. Iya. Iya. Saya sampaikan itu ada pertanyaan kayak gitu, ada lagi ini. Kan sering saya bilang Mas, pindah rumah beda. Iya wis. Benar. Kalau pengen tetap nampil, bawa itu yang ngerawat seminggu atau di tempat itu cara ngerawatnya tungguin paling nggak seminggu.